Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah SWT. Oke, nanti ketika Bapak bilang semangat pagi, kalian bilang atau kalian ucapkan pagi, pagi, pagi. Luar biasa, alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, bisa dipahami? Mari kita praktekkan. Tujuannya adalah untuk merefresh agar ketika kita akan memulai pembelajaran pada hari ini, kita nanti bisa semangat. Oke, semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini, yakni kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak. Adapun bab atau tema yang kita pelajari adalah tentang mukjizat, karomah, irhash, dan juga ma'unah. Tapi sebelumnya, mari bersama-sama kita review sedikit tentang materi kemarin. Apakah kalian masih ingat tentang Al-Quran dan keistimewaannya? Jadi yang pertama, Al-Quran itu secara bahasa adalah bacaan. Jadi kalau secara istilah adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, di mana Al-Quran merupakan mukjizat utama dari Nabi Muhammad SAW, dan bagi barang siapa membacanya akan bernilai ibadah. Yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan cara berangsur-angsur. Ada dua periode diturunkannya Al-Quran. Yang pertama adalah periode Makkiyah, di mana wahyu Al-Quran turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua adalah periode Madiniyah, yaitu periode di mana wahyu turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang ketiga, yaitu tentang isi pokok kandungan Al-Quran. Itu memuat 6 hal. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga adalah syariah, yang keempat adalah muamalah, yang kelima adalah tarikh, dan yang keenam adalah akhlakul karimah. Meskipun tidak urut, tapi pada pokoknya adalah seperti itu. Nah, itu adalah tentang pembelajaran minggu yang kemarin. Saya harap anak-anak tidak lupa. Sebelum kita masuki pembelajaran kita yang selanjutnya pada pertemuan ketiga, marilah bersama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah, dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat kepada kita dan Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam memahaminya. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke anak-anak, untuk presensi jangan lupa kalian masuk di aplikasi e-learning, masuk ke kelas, setelah itu pencet menu absensi. Selain itu, untuk memastikan kalian melihat video pembelajaran sudah Bapak buat, saya minta nanti kalian juga melakukan presensi melalui komen di video YouTube. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwasanya kalian juga mengikuti pembelajaran melalui video sudah Bapak upload di YouTube dengan cara ketik di komen kelas spasi nama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga kali ini, kita akan membahas tentang mukjizat, karomah, irhash, dan ma'unah.
Oke, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari. Jadi pada materi mukjizat, karomah, irhash, dan ma'unah, yang akan kita pelajari dari materi yang pertama adalah tentang pengertian. Yang kedua adalah dalil naqli tentang kebenaran mukjizat, karomah, irhash, dan juga ma'unah. Yang ketiga adalah contoh dan hikmah mukjizat, karomah, irhash, dan juga ma'unah. Dan yang keempat adalah kisah tokoh muslim yang mendapatkan mukjizat, karomah, irhash, dan ma'unah. Langsung saja kita masuk ke materi. Halo, tahukah kamu apakah mukjizat itu? Mungkin di antara kalian kalau semalam sudah membaca materi yang ada di buku, sudah tahu apa pengertian mukjizat. Nah, maka dari itu, yang bagi kalian yang sudah tahu apakah arti dari mukjizat, saya persilakan untuk memberikan komen dengan format kelas, nama, dan juga langsung pengertian mukjizat. 10 orang pertama yang komen dan benar akan saya anggap sebagai keaktifan kalian di kelas. Karena kalau sebiasanya saya langsung menanyakan kepada kalian secara langsung, tapi karena memang situasinya kita harus belajar secara daring, ya seperti inilah. Jadi siapa 10 orang pertama yang komen dan jawabannya benar, maka saya anggap itu sebagai keaktifan kalian di kelas. Oke, di sini nanti akan saya tunjukkan beberapa gambar untuk menstimulus kalian tentang pengertian dari mukjizat. Ini adalah gambar yang pertama, adalah seseorang yang dibakar, tapi beliau tidak meninggal, tetap hidup. Yang kedua, ya itu adalah gambarnya, ilustrasinya sudah sangat jelas. Saya yakin kalian bisa menebak ini gambar apa atau siapa. Yang ketiga, nah ini sudah sangat jelas juga, bahkan di barat itu sudah dibuatkan filmnya, walaupun beberapa skenario nya itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam kisah kitab Al-Quran. Nah, ini yang keempat adalah gambar tentang apa ini? Tentang bulan yang terbelah. Ini termasuk juga mukjizat. Jadi keempat gambar ini adalah gambar tentang mukjizat. Nah, mungkin sudah tahu apakah pengertian dari mukjizat? Silakan tulis, formatnya adalah kelas, semisal 81, nama semisal Muhammad Faikul Umam. Ya, lalu baru keterangan mukjizat adalah itu. Ya, oke, langsung kita bahas apakah mukjizat itu. Mukjizat secara bahasa berarti adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Ini adalah pengertian secara bahasa. Lalu kalau secara istilah adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri para rasul Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membuktikan dirinya adalah nabi ataupun rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Jadi mukjizat itu hanya terjadi pada diri nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi pada orang lain itu bukan disebut dengan mukjizat. Meskipun saat ini kita tahu banyak orang-orang yang punyai kelebihan, ya bisa dibilang orang pintar, bisa mengetahui sesuatu yang tidak kelihatan, mungkin bisa terbang. Nah, tapi itu bukan mukjizat, karena mukjizat hanya terjadi pada diri Nabi atau Rasulullah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membuktikan kepada kaumnya bahwa mereka adalah nabi dan rasul. Selanjutnya, mukjizat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mukjizat kauniyah. Yang kedua adalah mukjizat aqliyah. Apakah mukjizat kauniyah itu?
Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak, dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh penguasa pada masa itu karena beliau tidak mau menyembahnya. Itu termasuk mukjizat kauniyah karena bisa disaksikan. Loh Pak, saya tidak bisa menyaksikan Pak. Ya iyalah, kamu kan hidup di zaman sekarang, bukan zaman dulu. Tapi zaman dahulu itu dapat disaksikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, akan tetapi beliau tetap selamat. Walaupun setelah peristiwa ditujukan mukjizat itu hanya sebagian orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tetap ingkar karena takut ancaman dari penguasa pada masa itu. Selanjutnya, mukjizat kauniyah itu adalah mukjizat yang terbatas. Artinya di luar kemampuan manusia. Memang semua mukjizat itu sifatnya adalah terbatas dalam artian di luar akal pikiran manusia. Selanjutnya, hanya terjadi sekali dan dalam satu tempat. Seperti tadi contohkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, ketika Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya sehingga berubah menjadi ular, ketika Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi sekali dalam satu tempat. Itu adalah contoh mukjizat kauniyah. Sebenarnya tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari karena memang mukjizat itu adalah di luar akal atau kemampuan nalar manusia, logika manusia. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Selanjutnya tentang mukjizat aqliyah. Ada yang sudah tahu apakah pengertian dari mukjizat aqliyah? Kalau dari asal katanya aqliyah berarti al-aqlu berarti adalah pikiran. Lalu apa sebenarnya mukjizat aqliyah? Mukjizat aqliyah adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Jadi mukjizat ini kita bisa memahaminya melalui pemikiran. Contohnya mukjizat aqliyah adalah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena isi kandungan dari Al-Qur'an itu hanya bisa dirasakan dan bisa diketahui jika kita mau berpikir isi dari tentang isi kandungan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Selanjutnya berlaku universal atau sepanjang masa. Jadi Al-Quran itu berlaku semenjak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah ketika beliau bertahanus di Gua Hira. Ayat yang pertama turun apa? Masih ingat? Ya, saya yakin masih ingat, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan sampai sempurnanya Al-Quran, sampai nanti akhir kiamat, Al-Quran tetap berlaku universal. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat manusia. Barang siapa yang ingin selamat di dunia maupun di akhirat, maka berpeganglah kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali mukjizat-mukjizat seperti beberapa tentang sains, seperti asal muasal terjadinya manusia, mulai dari proses pembuahan sampai dilahirkan. Dunia sains baru menemukan beberapa puluh abad setelahnya tentang kejadian itu, padahal di Al-Quran sudah dijelaskan berpuluh-puluh abad sebelumnya. Manusia baru menemukannya beberapa puluh abad setelahnya. Itu adalah mukjizat yang bisa dipahami melalui proses berpikir. Nah, dapat dipahami dengan akal dan pikiran. Selanjutnya, dalil nakli dari mukjizat. Yang pertama adalah surat Al-Anbiya
ayat 69. Kalau kalian membaca di buku digital yang sudah Bapak share di aplikasi e-learning, mungkin yang kalian temukan adalah surat Al-Ibrahim ayat 69 ya, tapi sebenarnya mungkin itu adalah salah ketik. Yang benar adalah surat Al-Anbiya ayat 69. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Shadaqallahul azim. Sebelum saya bacakan atau tunjukkan artinya, mungkin ada yang tahu kira-kira mukjizat ini atau dalil naklik ini menceritakan tentang apa? Oke, 3 orang pertama silahkan komen dengan format yang sama, kelas, nama, dan juga mukjizat tentang siapa atau apa. Nah, 3 orang yang benar akan saya anggap sebagai keaktifan kelas kalian. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita jelaskan apakah benar apa yang kalian tulis di komen tersebut. Jadi ini menjelaskan yang artinya adalah, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Sangat jelas dari arti ayat ini bahwasanya surat Al-Anbiya ayat 69 ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh penguasa pada masa itu, kalau tidak salah adalah Raja Namrud. Namun alhamdulillah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, api yang panas itu berubah menjadi dingin, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api yang membakarnya. Ini adalah suatu yang sangat di luar logika kita. Namun itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya apa tentang mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam? Mungkin ada yang tahu. Yang lainnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Atas ketaatannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, putra kesayangannya hendak disembelih. Namun atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menggantikannya dengan domba. Itu termasuk salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya dalil nakli Quran surat Asy-Syu'ara ayat 63. Mungkin kalau di antara kalian ada yang hafid Quran, hafal ya surat Asy-Syu'ara ayat 63. Yang belum hafal ya seperti yang mungkin Bapak sendiri memang belum hafal juga, mari bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal hajar fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Shadaqallahul azim. Mungkin di antara kalian sudah tahu kira-kira Quran surat Asy-Syu'ara ayat 63 ini adalah dalil nakli mukjizat dari siapa dan tentang apa. Bagi kalian yang tahu silahkan tulis di komen. Mungkin yang sudah bisa gantian ya, ganti yang lainnya biar nanti keaktifannya juga tidak diambil sendiri ya. Ya tapi sebenarnya itu bagus saja sih. Silahkan komen formatnya kelas, nama, dan juga ini mukjizat tentang siapa atau mukjizat tentang apa. 3 orang pertama akan saya anggap sebagai keaktifan kelas kalian. Oke, 1, 2, 3. Oke, dari artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelah lautan itu, dan tiap-tiap terbelahan adalah seperti gunung yang besar. Jadi peristiwa yang terkandung dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63 adalah ketika Nabi Musa alaihissalam dan para kaumnya dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun karena mereka membangkang, tidak mau menyembah Fir'aun.
Pada waktu itu Nabi Musa dan juga kaumnya sampailah di bibir laut. Mereka sudah tidak ada jalan keluar lagi. Yang pasti mereka akan tertangkap. Lalu turunlah wahyu tersebut kepada Nabi Musa agar beliau memukulkan tongkatnya di laut. Dan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, laut itu pun terbelah sehingga nampaklah jalan yang lurus yang bisa mereka lalui, sehingga mereka bisa selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Itu adalah bukti mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Oke. Selanjutnya adalah dari nakli Quran surat An-Nisa ayat 174. Mari bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Shadaqallahul azim. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yakni Nabi Muhammad SAW dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Surat ini menjelaskan tentang mukjizat yang selanjutnya, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi mukjizat Nabi Muhammad SAW, diantaranya yang lainnya selain mukjizat utamanya Al-Quran, yakni peristiwa Isra Mi'raj, yakni ketika beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang dilanjutkan ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Sungguh itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang sangat di luar akal manusia, tapi jika Allah berkehendak pasti terjadi. Dan memang pada masa itu ketika beliau menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu, beliau ditertawakan dan dianggap gila oleh orang-orang kafir Quraisy, karena mustahil bisa menempuh jalan sedemikian jauhnya dalam waktu yang singkat. Namun salah satu sahabat beliau, ada yang tahu siapa namanya? Oh, kalau yang ini tidak usah ditulis di komen ya, saya yakin semua sudah tahu, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mendapat gelar As-Siddiq karena beliau adalah orang yang selalu membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau juga termasuk orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Oke, kita lanjutkan. Jadi Al-Quran adalah mukjizat utama Nabi Muhammad SAW. Ada lagi mukjizat lainnya seperti terbenamnya bulan, itu juga mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tentang karomah. Iya, ada yang tahu apakah karomah itu? Wah, kalau itu karomah ya, bukan karomah, itu bukan itu, salah itu. Karomah, ada yang tahu? Oke. Jadi karomah itu adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karomah itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang soleh, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya iman dan takwa. Seperti karomah yang diberikan kepada para kekasihnya, para aulia. Kalau yang di Jawa yaitu kepada para wali songo ya. Itu banyak sekali karomah yang Allah berikan kepada para kekasihnya, orang-orang yang soleh. Bahkan sekarang pun juga ada, yaitu para kekasih-kasihnya, para alim, para ulama, mereka juga memiliki karomah. Saja mungkin sebagian kita masih belum mengetahui karomah beliau. Jadi intinya, apa sih sebenarnya membedakan antara mukjizat dan karomah? Kedua-duanya sama-sama kejadian luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu apa yang membedakan
antara mukjizat dan karomah. Nah, kalau yang ini saya anggap sebagai keaktifan. Silahkan ditulis di komen apakah perbedaan antara mukjizat dan karomah. 3 orang pertama yang akan saya berikan saya anggap sebagai keaktifan kelas. Oke. Jadi yang membedakan adalah kalau mukjizat itu hanya terjadi pada diri para nabi atau Rasulullah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau karomah itu terjadi pada orang-orang yang soleh, pada alim, para ulama, orang yang soleh. Itu yang membedakan. Karomah yang terjadi pada Maryam seperti yang firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 37, di mana pada masa itu beliau Siti Maryam selalu mendapatkan makanan. Ketika ditanya oleh saudaranya, dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Ternyata makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan karomah. Ada suratnya, yaitu surat Al-Imran ayat 37. Yang kedua yang termasuk karomah adalah karomah yang terjadi pada Ashabul Kahfi atau penghuni gua, suatu kisah yang agung terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 25, yang artinya dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Jadi mereka para Ashabul Kahfi atau penghuni gua itu mereka merasa hanya 1 hari 1 malam saja mereka tertidur. Karena pada masa itu mereka bersembunyi untuk menghindari kezaliman penguasa pada masa itu yang juga menganggap dirinya adalah Tuhan. Karena mereka tidak ingin, mereka tak bertahan ke akidah mereka, akhirnya mereka pergi bersembunyi di dalam gua dan tertidur. Tapi ternyata sehari semalam yang mereka alami dalam kenyataannya adalah 300 tahun ditambah 9 tahun, 309 tahun. Ini adalah termasuk bentuk karomah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang soleh. Yang selanjutnya adalah irhash. Nah, apakah irhash itu? Langsung saja kita bahas. Irhash adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Jadi hanya orang-orang yang akan menjadi nabi atau rasul yang mengalami kejadian luar biasa ini disebut dengan irhash. Dalil nakli tentang irhash disebutkan dalam surat Al-Maryam ayat 29 sampai 31. Ayatnya cukup panjang ya. Jadi sebenarnya kalau kalian baca dari ayat sebelumnya itu masih bersambung, yaitu langsung saja. Nah, ini ada gambar bayi ini. Kira-kira yang pasti ayat ini berkaitan dengan bayi atau anak kecil. Ada yang tahu kira-kira irhash di sini menceritakan tentang siapa? Sebenarnya sudah jelas ya. Ayo, siapa yang tahu? Yang tahu silahkan komen. 3 orang pertama saya anggap sebagai keaktifan kelas kalian. Silahkan. Ini irhash di sini surat Al-Maryam ayat 29 sampai 31 ini menceritakan tentang siapa, nabi siapa. Oke, kita tulis, saya tunjukkan artinya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi
ini adalah peristiwa dari Nabi Isa alaihissalam, di mana ketika itu beliau baru lahir tapi beliau sudah bisa berbicara tentang kebenaran. Nah, itu adalah peristiwa Irhash. Ada lagi, yakni tentang Nabi Muhammad SAW, di mana ketika beliau melakukan perjalanan dagang bersama pamannya ke negeri Syam, beliau selalu dinaungi oleh awan. Nah, itu ada termasuk peristiwa yang disebut dengan Irhash. Selanjutnya tentang Maunah. Hei, tahukah kamu apa Maunah itu? Ada yang sudah tahu? Kalau mungkin semalam kalian sudah membaca materi yang ada di buku, mungkin kalian tahu apakah pengertian Maunah. Jika belum tahu, Maunah apa ya Maunah? Oke, saya beri kesempatan 3 orang lagi yang sudah tahu, silahkan diketik apakah Maunah itu. Nah, saya anggap sebagai keaktifan kelas kalian. Oke. Jadi Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Jadi kalau Maunah ini diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin siapapun yang Allah kehendaki. Siapapun yang Allah kehendaki bisa diberikan Maunah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi permasalahannya. Nah, dalil nakli dari Maunah ini adalah surat Al-Maidah ayat 120. Mari bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat ini sangat jelas bahwasanya jika Allah menghendaki suatu peristiwa apapun, suatu kejadian apapun, maka pasti akan terjadi. Seperti peristiwa Maunah. Nah, mohon maaf saya ulang. Contoh Maunah itu apa, Pak? Nah, contohnya adalah ketika ada seorang nenek, ini semisal saja, di dalam rumahnya yang terbuat dari gedung, dia terbakar, lalu dia bisa keluar dengan menghancurkan tembok sehingga dia bisa selamat. Itu adalah termasuk Maunah, karena secara logika itu tidak mungkin orang yang sudah tua bisa menghancurkan tembok, tapi kenyataannya bisa terjadi jika Allah memang menghendaki, dan itu yang disebut dengan Maunah. Ada lagi adalah peristiwa yang pernah saya saksikan di video CCTV. Ketika itu ada seorang anak yang ditabrak mobil, bahkan anak itu terlindas ban mobil, akan tetapi anak itu tidak mengalami cedera yang berat. Anak itu tetap selamat dan biasa-biasa saja, hanya mungkin luka kecil lecet saja. Nah, ini bisa disebut dengan Maunah. Secara logika harusnya anak itu pasti mengalami cedera yang sangat parah, tapi ternyata anak tersebut selamat, dan itu termasuk dengan Maunah. Dan ada lagi contoh lainnya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Video ini bisa kalian putar lagi untuk menambahkan wawasan pengetahuan. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komen video ini, atau bisa di grup WA yang sudah kita bentuk melalui pengurus kelas, karena memang grup kelas ini tidak saya semua akses bisa komen di kelas itu, agar nanti jika ada informasi penting tidak tertumpuk.
Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.